Sahabat Muslim, Qarun adalah nama yang tentu tidak asing lagi di telinga kita. Kita bahkan sering mendengarnya ada tambahan kata harta di depannya, sehingga menjadi istilah harta karun. Namun, tahukah kamu asal mula istilah harta karun sebenarnya berasal dari seorang sepupu Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun. Qarun adalah sosok manusia yang pernah hidup di muka bumi yang diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kekayaan yang dimilikinya sampai-sampai kunci untuk menyimpan harta kekayaannya pun sangat berat, sehingga harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Kisahnya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran agar menjadi hikmah dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Lantas, bagaimanakah kisah Qarun, orang yang diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di akhir hidupnya ia mati ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya ke dalam bumi akibat kesombongan dan keangkuhannya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, hampir semua umat Islam di seluruh dunia pernah mendengar kisah Qarun. Ia adalah seorang yang sangat kaya raya dan hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa dan ia adalah anak dari paman Nabi Musa alaihissalam. Qarun kerap kali dipanggil dengan sebutan Al-Munawwir atau orang yang memberi cahaya, dikarenakan ia memiliki suara yang indah ketika membaca kitab Taurat. Namun kemudian ia menjadi munafik dan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah memberikan banyak harta kepadanya. Kekayaan Qarun membuat iri orang-orang Bani Israel. Karena kekayaannya itu pula, Qarun senantiasa memamerkan dirinya kepada halayak ramai. Bahkan, begitu banyak kekayaan yang dimilikinya sampai-sampai kunci gudang untuk menyimpan harta kekayaannya pun harus dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat karena beratnya kunci tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Quran surat Al-Qasas ayat 76. Ayat tersebut menggambarkan kepada kita betapa banyak harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada Qarun. Meskipun tidak disebutkan secara pasti rekapitulasi kekayaan Qarun, namun Allah mengisyaratkan bahwa kunci-kunci tempat penyimpanannya saja memerlukan orang-orang yang kuat untuk mengangkatnya. Di kalangan mufasir sendiri terdapat perbedaan pendapat dalam memastikan jumlah orang yang memikul kunci tersebut. Diperkirakan tenaga yang dibutuhkan sebanyak 10-40 orang. Hal ini dikarenakan kunci-kuncinya sangat berat dan tempat untuk menyimpan harta kekayaan Qarun pun sangat besar. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufasir tentang bagaimana cara Qarun mendapatkan kekayaannya. Pendapat pertama mengatakan bahwa Qarun dulunya bekerja kepada Firaun untuk menangani Bani Israel. Kemudian sewenang-wenang dan bertindak zalim kepada mereka. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa Qarun dahulunya adalah seorang hamba yang soleh dan miskin. Lalu ia memohon kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan dirinya memiliki sejumlah harta. Dan doa itu dikabulkan hingga Qarun menjadi kaya raya. Namun, dengan kekayaan itu ia enggan membantu fakir miskin dan bahkan semakin sombong. Beberapa orang yang beriman dari kalangan Bani Israel sudah mencoba untuk memberikan nasihat kepada Qarun agar ia tidak berlebihan dalam memandang harta kekayaannya. Namun, Qarun menjawab bahwa ia menganggap dirinya memperoleh harta itu karena kemampuan atau ilmu yang dimilikinya. Hal itu tampak dari pernyataannya yang termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Ayat tersebut menginformasikan bagaimana Qarun dengan lantang dan sombongnya menjawab semua nasihat kaumnya.
Menurut Ibnu Katsir, maksud dari jawaban Qarun dalam ayat tersebut adalah sesungguhnya Qarun diberi harta itu karena Allah mengetahui bahwa Qarun berhak menerimanya. Meskipun sudah dinasehati sedemikian rupa, Qarun tidak peduli, bahkan dengan sengaja memamerkan kekayaannya kepada halayak luas. Ia mengadakan teman-teman sekalian, dinasehati jangan sombong, berbuat baiklah kamu, jangan merusak di muka bumi, dinasehati sama kaumnya. Tapi kita lihat jawabannya Qarun. Jawaban yang kurang ajar, bikin sakit hati. Jawaban yang melambangkan kesombongan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Orang-orang, kalian semua mau nasihati ana panjang lebar, ndak usah, ndak perlu. Jangan hasad sama ana. Ini harta semua ana dapati karena ilmu ana, bukan karena yang kayak kalian bilang. Ana ndak perlu dengerin tuh omongan-omongan kalian. Jangan merusak di muka bumi, jangan sombong, jangan begini dan begitu. Sudah, ana ndak mau dengerin. Ndak ada gunanya buat ana. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih ana ini semua karena Allah tahu ini semua emang ana berhak mendapatkannya. Dan kalau bukan karena Allah mencintai ana, Allah tidak akan berikan ini semua. Terlalu percaya diri. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur. Allah lanjutkan ayatnya. Awalam ya'lam anallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'an wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Qarun itu sudah menghancurkan kaum-kaum yang lebih banyak hartanya daripada dia, yang lebih kuat badannya dari dia? Apakah dia tidak tahu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud dihabiskan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung diukir, teman-teman. Qarun bisa ndak ngukir gunung? Ndak bisa. Gunung diukir jadi istana. Kaum Ad bangun bangunan yang tinggi. Iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan-bangunan yang tidak pernah diciptakan di muka bumi ini sebelumnya. Dia lebih berhak sombong dibandingkan Qarun. Ia mengadakan pawai keliling kota untuk memamerkan kekayaannya dengan segala gemerlapnya. Peristiwa ini tercermin dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Menurut para mufasir, Qarun keluar dalam satu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba sahaya dan pembantunya untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya. Dengan pakaian yang indah dan gemerlapnya perhiasan yang ia pakai, serta berada di atas kendaraan yang mewah, sebagian dari mereka membawa tumbuh-tumbuhan yang dibakar sehingga mengeluarkan bau harum, dan sebagian yang lain membawa kunci-kunci penyimpanan hartanya. Karena kemegahan dan keindahan pakaian yang dimiliki Qarun, orang-orang yang menyaksikannya juga menginginkan kekayaan seperti yang dimiliki Qarun. Kesombongan Qarun akan hartanya telah mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah pun datang kepadanya, ia ditenggelamkan ke dalam bumi beserta hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Menurut Ibnu Katsir, ini sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika terdapat seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, tiba-tiba dilongsorkan dan dia terbenam ke dalam bumi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa bumi membenamkan Qarun karena dikabulkannya doa Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang disampaikan Al-Qurtubi yang mengatakan, ketika Nabi Musa menyuruh bumi untuk menelannya, maka bumi lalu menenggelamkannya beserta seluruh harta bendanya. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Sahabat
muslim, itulah kisah Qarun, orang yang pernah hidup di muka bumi yang hartanya melimpah ruah. Namun karena kecintaan dengan hartanya, ia menjadi lupa diri, sehingga ia bersikap sombong dan mengagungkan diri di hadapan masyarakat luas. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.